Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Asriana dengan NIM 21862060073, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Tingkat 1 Semester 2 Kelas 2B STKIP PGRI Pacitan. Di sini, saya ingin menyampaikan presentasi saya mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Analisis Penyebab Timbulnya Permasalahan dalam Pengelolaan Kelas di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Adapun poin yang saya bahas yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Memasuki bab yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di masa mendatang. Tanpa pendidikan, mungkin manusia akan tertinggal oleh kemajuan zaman dan juga perkembangan teknologi yang telah ada. Dengan melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi suatu hal yang bisa mempengaruhi kemampuan siswa untuk mencapai kemajuan belajar yang sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang telah ada. Sedangkan pengelolaan kelas, menurut Wilfred A. Weber, merupakan sekumpulan perilaku yang padu yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas, sehingga peserta didik bisa memperoleh tujuan pembelajaran secara efisien. Adapun pengelolaan kelas bertujuan untuk mengatur kondisi kelas dan meliputi aturan dari berbagai komponen yang ada. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar tidak semudah yang dibayangkan. Pada kegiatan belajar mengajar, tentunya banyak dijumpai permasalahan, baik itu permasalahan dari faktor guru sendiri, dari faktor siswa, ataupun dari faktor lingkungan belajar mereka. Selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Maksudnya, peneliti mengumpulkan data yang menggunakan metode wawancara dan juga dokumentasi, di mana teori dan bahan wawancara tidak disiapkan dulu, melainkan berdasarkan lingkungan yang alami dan nyata. Tetapi, ini bisa dengan menggunakan garis besar, sehingga peneliti atau pewawancara bisa mengembangkan informasi apa yang sekiranya kurang untuk membuat sebuah laporan dan juga tidak melenceng dari judul atau rumusan masalah yang telah dibuat. Lalu tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2022 dan bertempat di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Adapun alasan untuk saat memilih tempat tersebut yaitu yang pertama, jarak antara tempat penelitian dan rumah peneliti tidak terlalu jauh. Yang kedua, mudahnya menjalin komunikasi antara peneliti dan juga narasumber yang diteliti atau diwawancara. Yang ketiga, kemudahan untuk menggali informasi dengan pihak sekolah. Dan yang keempat, tentunya terdapat suatu permasalahan yang sering dialami dalam proses belajar mengajar pada siswa dan juga pada pengelolaan kelas sendiri. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek yang digunakan yaitu guru dan juga kepala sekolah di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Adapun nama atau list dari subjek penelitian ini yaitu ada Bapak Sumarno selaku kepala sekolah, ada Ibu Jenny Raya sebagai guru kelas, Ibu Amalina Listiarso, Ibu Murni Ningsih, dan Bapak Dwi Pambudiono sebagai guru kelas masing-masing. Adapun objek penelitian yaitu permasalahan yang dapat terjadi pada pengelolaan kelas di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Lalu
bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Permasalahan sering terjadi di lingkungan belajar maupun lingkungan masyarakat. Bahkan dalam pengelolaan kelas juga sering terjadi permasalahan, baik dari faktor guru, siswa, dan juga lingkungan belajarnya. Dengan adanya permasalahan, guru diharap harus mampu mengelola kelas dengan baik supaya permasalahan dalam pengelolaan kelas di SD bisa diminimalisir. Selain itu, pendekatan yang dapat menjadi alternatif jika pendekatan yang dilakukan kurang efektif itu dapat berupa melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap semester. Dengan begitu, guru dan siswa bisa mengetahui seberapa besar pencapaian yang telah dicapai oleh siswa dan juga bagaimana caranya agar guru bisa mengetahui apa yang sekiranya kurang dalam pembelajaran pada satu semester yang lampau. Selanjutnya, menggunakan reward atau punishment pada proses pembelajaran, sehingga jika siswa tidak melakukan kewajibannya, maka guru dapat memberikan punishment sesuai apa yang telah disepakati pada proses pembelajaran. Selain itu, dengan mencari media dan sumber belajar yang relevan, sehingga minat dan kemauan siswa dalam belajar bisa meningkat dan nantinya akan menjadikan siswa mempunyai karakter belajar yang baik. Adapun yang dari penelitian yang telah kami lakukan, saya memperoleh hasil yaitu permasalahan yang terjadi pada siswa SD Negeri 1 Tanjung Puro, yaitu permasalahan kurangnya sikap disiplin dan konsentrasi pada siswa. Dan yang kedua, perbedaan latar belakang dan motivasi belajar. Nah, hal ini akan menjadikan perbedaan itu menjadi sebuah permasalahan, sehingga mengakibatkan siswa tersebut enggan untuk bercampur menjadi satu. Lalu penyebab permasalahan dalam pengelolaan kelas yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam lingkup pembelajaran di kelas maupun dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya ada modal pembelajaran yang kurang menarik, sehingga kita sebagai calon guru dan ataupun guru kelas itu harus menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga siswa bisa fokus, konsentrasi, dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, dengan melakukan sebuah pendekatan, maka diharapkan dapat memperoleh hasil yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan kelas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Permasalahan pada pengelolaan kelas tidak bisa dielakkan. Banyak faktor yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan kelas yang dapat terjadi. Di antaranya yaitu faktor guru dan juga faktor siswa sendiri, di mana faktor siswa juga terbagi menjadi faktor secara individu dan juga faktor secara kelompok. Permasalahan yang sering terjadi di SD Negeri 1 Tanjung Puro yaitu permasalahan mengenai sikap disiplin siswa, motivasi dan juga karakteristik pada siswa atau pembawaan diri siswa, dan juga perbedaan latar belakang belajar siswa, sehingga itu nantinya akan menjadikan siswa sukar untuk berbaur. Misal ada yang siswa yang kurang mau untuk belajar dan juga ada siswa yang rajin belajar, seperti itu. Cara mengatasi permasalahan tersebut itu dapat menggunakan pendekatan pada siswa secara individu, lalu ada pendekatan sosio-emosional,
pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran dan sebagainya. Selain itu, dengan menggunakan cara atau proses selain itu, permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kelas dapat diatasi dan diminimalisir dengan menggunakan perangkat pendukung seperti dewan komite, pengawas, dan juga orang tua siswa sendiri, sehingga hal ini dapat menjadikan sebuah proses pembelajaran dan pengelolaan kelas bisa lebih mudah. Dalam kata lain, pembelajaran antara di rumah dan juga pembelajaran di sekolah itu bisa sinkron dan bisa berketertarikan. Berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan juga kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.